ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosa TV, pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, terutama pada kaum muslimah saudariku rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, di kajian lalu kita telah membahas dengan satu tema di mana jika kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan manusia, maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika saudariku di sana punya problem dengan suaminya, maka untuk memperbaiki hubungan tersebut, maka eratkan dahulu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita paparkan pada kajian yang lalu, jika kita ingin disayangi oleh umat manusia, maka hendaklah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah, jika kita ingin diberi jalan keluar atas setiap problematika yang kita hadapi, maka mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua merupakan takdir dari Allah dan Allah sangat mudah untuk memberi jalan keluarnya. Oleh karena itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, intinya semua adalah bagaimana tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara hubungan kita dengan manusia, kita merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Man askhatan nas biridha Allah, biridha illah." Barang siapa yang membuat orang-orang marah dikarenakan dia ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, kafallahu nas, Allah akan berikan dia perlindungan. Allah akan melindungi dia dari kejahatan manusia. Wa man ardon nas bisakhatillah. Namun barang siapa yang mengharapkan ridho manusia dan tak peduli dengan kemarahan Allah, wakkalahu ilan nas, maka Allah serahkan urusannya kepada manusia.
Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita sebagai makhluk yang lemah, tentu kita harus senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha berkuasa, zat pemilik semesta alam ini. Zat yang senantiasa memelihara kita, zat yang senantiasa memberi kita rezeki. Kehidupan kita tidak ada satupun yang terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau zat ini membiarkan kita, tak mempedulikan kita, apalah nasib kita sebagai anak Adam? Mau kemana kita pergi? Apa nasib kita? Oleh karena itu ikhwah, sungguh sangat rugi kalau orang-orang yang Allah tak pedulikan dia. Allah tak pedulikan dia. Oleh karena itu ikhwah, jangan sampai gara-gara karena alasan agar manusia senang, suka dengan kita, kita tak peduli walaupun kita harus melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ingin agar suami ridho. Suami suka kalau istrinya tak berjilbab. Suami suka kalau istrinya berdandan bagaikan dandannya ala orang-orang kafir. Tak suka kalau istrinya memakai jilbab. Tak suka kalau istrinya memakai pakaian yang menutup aurat. Lantas demi ridho suami, si istri pun melanggar syariat-syariat Allah. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Istri yang seperti ini akan Allah serahkan urusannya kepada suaminya. Allah gak akan mempedulikan dia lagi. Oleh karena itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jangan sampai kita hanya ingin mendapatkan ridho Allah, ridho manusia, kita korbankan ridho Allah. Ikhwah, ada satu pepatah Arab mengatakan, ridho nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu target yang gak akan mungkin bisa kita capai. Kita satu orang ingin agar semua manusia yang ada di sekeliling kita cinta dengan kita, itu tak mungkin. Ghayatun la tudrak. Tujuan, target yang tidak akan mampu kalian dapatkan. Tetap saja ikhwah, ada orang-orang yang mencintai kita. Di sana juga ada orang-orang yang membenci kita. Jangankan kita, Sayyidul Mursalin, pemimpin anak Adam, yang kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang azim. La'ala khuluqin azim, yaitu akhlak yang agung. Bayangkan akhlak yang agung. Begitupun ikhwah, apakah ada yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada. Abu Jahal, Abu Lahab. Ini paman beliau sendiri ikhwah. Membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa? Karena Rasulullah mengatakan la ilaha illallah. Bukan Lata, bukan Uzza, bukan Manat, tapi la ilaha illallah. Itulah yang menyebabkan mereka benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan sampai kita demi mendapatkan ridho manusia, kita korbankan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang targetnya wa ridallah ghayatun la tutrak, dan ridho Allah adalah target yang enggak boleh ditinggalkan. Makanya kalau kita mengharapkan ridho Allah dan Allah meridhoi kita, kita mengharapkan cinta Allah dan Allah mencintai kita, maka Allah akan berikan kecintaan ini kepada makhluk sehingga makhluk-makhluk pun mencintai kita. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyah dari Aun bin Abdullah. Qala, dia berkata, kana al-fuqaha yatawassawna bainahum bi thalathin. Orang-orang fuqaha dahulu, mereka berwasiat di antara sama mereka, saling memberi nasihat, saling memberi wasiat. Ada 3 hal yang mereka tekankan dalam wasiat mereka. Wa yuktabu bidzalika ba'dhum ila ba'd. Masing-masing mereka mengirimkan ini, jangan lupa 3 hal ini.
Ikhwah, apa 3 hal itu? Pertama, man amila li akhiratihi kafallahu amra dunyahu. Barang siapa yang beramal karena akhiratnya, beramal karena mengharapkan akhirat, targetnya akhirat, niatnya untuk akhirat, tidak mengharapkan apapun dari urusan dunia ini, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Allah akan cukupkan urusan dunianya. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, man hammahu mangkanatil akhirat hammuhu ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Barang siapa yang akhirat target utamanya akhirat, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan letakkan rasa kecukupan dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlah, dan Allah akan permudah semua urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dia akan didatangi oleh dunianya. Wa hiya raghimah, ya. Wa hiya raghimah, jadi dunia itu yang datang kepada dia. Sementara dia ya harus pandai menatanya dunia ini, jangan sampai dunia itu mengalahkan dia. Tapi karena ikhwah, di sini kan intinya dia mengharapkan akhirat. Ternyata dunia yang datang berbondong-bondong untuk dia, wahiyya raghimah. Sementara dia sendiri tidak begitu doyan dengan yang namanya urusan dunia, tapi datang. Dia bukan tidak mau dengan urusan dunia. Dia juga berusaha, dia juga punya perusahaan, dia juga ya urusan-urusan yang terkait dengan masalah dunia. Ya. Tapi Masya Allah, Allah bukakan rezeki dia. Allah bukakan rezeki dia. Datang proyek ini. Tapi tentunya dia tidak akan mau mengambil semua karena mengkhawatirkan akan merusak akhirat dia. Jadi mangkanatil akhiratu hammuhu ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Barang siapa yang tujuan intinya, target utamanya adalah akhirat, Allah jadikan rasa cukupnya, rasa kayanya, kekayaan dalam hatinya. Wa jama'a samlahu, Allah mudahkan seluruh urusannya. Kemudian ingat balikannya, wa man kanatid dunya hammu, barang siapa yang tujuan hidupnya, target hidupnya dunia, maka ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah akan jadikan fakirnya itu di depan matanya ini, di depan hidungnya. Fakir saja bawaannya. Artinya tidak pernah merasa cukup. Walaupun orang lain sudah melihat orang ini orang yang berkecukupan, orang ini orang yang kaya raya, tapi karena tujuan dan targetnya adalah dunia, akhirnya apa? Dia tidak pernah merasa cukup. Ketika seorang tidak pernah merasa cukup, maka kesusahan akan senantiasa merundung dirinya. Kesulitan akan senantiasa menimpa dirinya. Kenapa? Dia tidak pernah merasa cukup. Ini yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li bani Adam wadiyani minadz dzahab", seandainya anak Adam memiliki 2 lembah yang isinya itu semua emas, la ahabba ayyakuna wadiyan tsalitsan, sungguh dia menginginkan lembah yang ketiga. Falayyam laufah illa turab, mulutnya enggak akan pernah penuh kecuali dengan tanah. Mulutnya enggak akan pernah penuh kecuali dengan tanah. Artinya apa? Mati itu dia baru selesailah ambisinya. Ini ikhwatiddin. Wa man kanatid dunya hammu ja'alallahu faqrahu baina ainai. Yang target utamanya dunia, Allah jadikan kefakiran ada di depan hidungnya. Kemudian wa farraqa syamlah, Allah persulit urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu.
Padahal dunia yang dia dapati hanya yang sudah ditakdirkan Allah. Tidak lebih banyak dibandingkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Tapi dia telah banting tulang, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki. Sebenarnya dia sudah kaya raya. Tapi karena Allah jadikan kefakiran dia ada di hidungnya, maka dia tidak pernah merasa cukup seberapapun yang Allah berikan dia rezeki. Siksaan, ikhwafiddin. Allah siksa dia dengan perasaan ini sebelum Allah siksa nanti dia di hari akhirat. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ikhwafiddin, rugi jika seorang targetnya itu dunia. Rugi dan rugi. Makanya nasihat pertama dari kalangan para ulama kita, para fuqaha, man amila li akhiratihi kafallahu amra dunya. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah cukupkan dunianya. Ya, Allah cukupkan dunianya. Yang kedua, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Ini nasihat yang kedua. Barang siapa yang memperbaiki kondisi dia yang batin, yang gak nampak, atau memperbaiki kondisi dia di saat dia sendiri, maka Allah akan perbaiki kondisi dia di saat bersama orang lain. Ikhwah, kalau ada seorang yang malu ketika berbuat maksiat di hadapan saudaranya, suatu hal yang wajar. Ya, malu dia. Dan memang lebih gak wajar lagi kalau tak malu-malu. Ya, ini yang kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afa illal muhajir. Semua umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang muhajir. Famal muhajir ya Rasulullah. Apa yang dikatakan muhajir Rasulullah? Yaitu orang yang berbuat buruk pada malam hari, sementara Allah rahasiakan, malah dia yang menceritakan perbuatan buruknya itu kepada orang lain. Ini muhajir namanya, yang terang-terangan berbuat buruk. Yang terang-terangan berbuat buruk. Oleh karena itu, ikhwafiddin, ketika kita dalam kesendirian kita tetap berupaya bersabar. Bersabar. Sabar dalam mentaati Allah. Sabar dalam menjauhi maksiat Allah. Perbuatan maksiat. Sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam keadaan sendiri tanpa ada siapapun. Hanya dia dan Allah. Maupun dia berhadapan dengan orang lain. Maka Allah akan perbaiki zohirnya. Kehidupan dunianya, kehidupan zohirnya Allah akan perbaiki. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita lihat seorang yang bagus kehidupan zohirnya. Nampaknya zohirnya dia soleh. Itu belum tentu dia baik ketika dia sendiri. Belum tentu ikhwah. Ya, itu sebenarnya ini terkait dengan introspeksi diri. Tapi kalau kita sebagai orang yang menilai, kita hanya boleh menilai zohirnya. Kita lihat seorang rajin, Masya Allah, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin bekerja. Ya kita katakan dia zohirnya baik. Jangan kita katakan, alah itu belum tentu itu. Jangan-jangan ketika dia sendiri di rumahnya gak beres. Ikhwah, kita gak boleh seperti itu. Kita tidak boleh menilai seseorang dari rahasianya, dari hatinya. Ingat seorang sahabat ketika dia bertempur dan akhirnya dia berhasil memojokkan musuhnya orang kafir. Ketika dia ingin menebas leher orang kafir tersebut, orang kafir itu mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, sahabat tadi merasa, kenapa nggak dari tadi? Dari tadi dia melawan. Ya, dari tadi dia melawan. Kenapa ketika dia sudah terpojok tinggal ditikamkan dia mengucapkan la ilaha illallah? Ini bukan karena keimanan. Ini karena ketakutan dibunuh oleh sahabat tadi. Kalau saya tidak silap nama sahabatnya Usama bin Zaid. Lantas cerita ini dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bagaimana kamu nanti di hadapan Allah dengan kalimat la ilaha illallah? Sampai 3 kali ikhwah. Bagaimana nanti? Asyakakta qalbah. Kamu tahu apa isi hatinya.
Tahu kamu isi hatinya. Makanya kita sebagai seorang muslim gak boleh menilai orang apa yang ada di balik hatinya. Itu berprasangka namanya, husnuzon, berburuk sangka. Kita harus lihat zahirnya. Zahirnya bagus, rajin ngaji, rajin baca Quran, taat kepada Allah, rajin bekerja. Ya kita nilai dia orang baik. Mengenai dalam hatinya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin zahir kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan zahir kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan, kita ingin Allah mudahkan kita beramal kebajikan, Allah mudahkan untuk berbuat takwa ya dengan amal-amalan zahir, maka kita perbaiki diri kita di saat kita di sendirian. Di saat kita sendiri, tidak ada orang lain, maka Allah akan perbaiki kehidupan kita ketika kita bersama orang lain. Man aslaha sariratah, barang siapa yang memperbaiki dirinya di saat dia kesendirian, aslahallah alaniyatah, maka Allah akan perbaiki zahirnya di saat dia bersama orang lain. Jadi itu kembali kepada diri kita ikhwah. Mau bagus, perbaiki diri kita. Ya. Itu yang kedua, yang ketiga. Ya. Yang ketiga ada satu hadis ikhwah. Ya. Ada satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dia berkata, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amsal jabal Tuhama bayadha. Kalian akan aku beritahukan tentang orang-orang kaum dari kalangan umatku yang nanti di hari kiamat mereka datang bawa pahala sebesar gunung Tihamah yang putih. Tihamah itu besar, gunung namanya, tidak ada gunung yang kecil. Ya, mereka bawa kebaikan sebesar gunung. Allahu Akbar. Ya. Kemudian, tapi permasalahannya tidak sampai di situ. Bayangkan ikhwah, kalau seorang orang Medan datang bawa pahala sebesar gunung Sinabung. Bayangkan seberapa besar tuh gunung Sinabung. Tapi ceritanya nggak sampai di situ. Ini yang disesalkan, ini permasalahannya. Faja'alah Allah azza wa jalla haba'an mansura. Tapi akhirnya Allah jadikan itu bagikan debu yang berterbangan, haba. Kalau kita berada di satu ruangan, kemudian ada cahaya matahari masuk ke ruangan kita, itu ada benang halus itu terbang, seolah tidak punya berat sama sekali. Ya, pasir ketika kita lepas dia ada berat sehingga dia jatuh ke tanah. Tapi haba ini saking ringannya dia tidak jatuh, terbang seperti tidak ada berat sama sekali. Pahala yang sebesar gunung Tihamah itu ikhwafiddin, Allah jadikan haba. Tidak ada berat sama sekali. Lebih berat pasir. Bayangkan, dari seberat gunung sekarang berubah menjadi bahkan lebih berat pasir, sebutir pasir ketimbang amalannya. Allah jadikan amalan seperti haba'an mansura. Haba yang berterbangan. Faqala Thauban berkata, ya Rasulullah, sifhum lana wajallihum lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, kalau seperti itu cobalah ceritakan kepada kami apa ciri-cirinya, jangan sampai kami seperti itu tanpa kami sadari. Masya Allah, Thauban. Ya Allah, ceritakan Rasulullah. Ya kan terkadang ikhwah kita berbuat dosa tanpa sadar. Ya, ada seorang sahabat yang dia berkata, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'alu anil syarr. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang masalah yang kebaikan-kebaikan. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan-keburukan. Makhafatan ayyudrikani.
Karena aku khawatir jangan-jangan aku melakukan keburukan itu. Nah, ini posisinya sama. Thauban bertanya, ya Rasulullah, coba ceritakanlah kepada kami ini ciri orang ini gimana, agar kami terhindar dari sifat seperti itu. Faqal, beliau mengatakan, ama innahum ikhwanukum min jildatikum. Mereka adalah teman-teman kalian dari kulit kalian. Artinya kulit kalian sama seperti kulit mereka. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga sholat tahajud pada malam hari sebagaimana yang kalian lakukan. Walakinnahum aqwamun. Bedanya mereka ini orang-orang idza khalau maharimallah intahaku. Kalau mereka sendiri, mereka langgar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan ikhwafidin, tahajud rajin. Orang kalau sudah tahajud rajin, apalagi yang sholat 5 waktu. Ya. Ini menunjukkan orang yang Masya Allah taat. Tapi permasalahannya, ketika dia sendiri, dia buat maksiat. Astagfirullah. Mungkin kita lah termasuk di antara mereka. Mungkin banyak di antara kita termasuk seperti ini. Haji bolak-balik. Umroh Masya Allah setahun bisa 3 kali. Sedekah Allahu Akbar. Tapi ternyata ikhwah, ketika dia bersendirian, ketika dia sendiri, dia langgar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari sifat seperti ini dan mohon petunjuk pada Allah yang punya sifat ini agar Allah menyembuhkan kita, memberikan kita taufik untuk bertobat dari sifat seperti ini. Ini bahaya ikhwah, bisa menghancurkan amalan kita, bisa merusak amalan kita. Ingat, membawa kebaikan sebesar gunung Tihama. Berarti orang ini bukan sembarangan. Ini orang-orang yang memang sangat rajin dalam ibadah, sangat taat. Sampai di hari kiamat mereka datang dengan membawa pahala demikian hebat besarnya. Tapi Allahu Akbar, habis semua gara-gara apa? Ketika dia sendiri, dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, man aslaha sariratahu aslahallah alaniyatahu. Barang siapa yang memperbaiki dirinya di saat dia sendirian, dia takwa, dia taat di saat dia sendirian, dia jauhkan dirinya dari maksiat di saat dia sendirian, maka Allah akan mudahkan dia untuk bertakwa. Allah akan mudahkan dia untuk menghindari kemaksiatan di saat dia berada di tengah-tengah orang lain. Berat ikhwah. Ya. Karena kalau kita pergi ngaji misalnya, ngaji ada teman yang nemeni kita, kan kita semangat. Kita semangat ikhwafiddin. Kita datang ke majelis taklim, Masya Allah kan. Kan beda kalau kita ngaji di rumah, buka YouTube, ngaji dengar. Kadang-kadang yang kita dengar tuh sinyalnya seringnya antara 1, 2, 1, 2, 0. Kenapa? Kita sambil nengok, sambil ngantuk. Sendiri, Masya Allah. Beda. Ya. Kondisi iman kita ketika sendiri itu beda ketika kita bersama kaum muslimin yang lainnya. Ketika kita bersama kawan-kawan pengajian kita. Ketika kita ada keperluan ke mall misalnya bersama teman-teman kita sepengajian, ya kita nggak berani sembarangan dong melihat ada yang pakai rok mini. Ya pasti kita akan mengalihkan pandangan kita. Kenapa? Kita bersama kawan-kawan. Kalau sendiri bagaimana? Demikian ikhwah. Jadi itulah standar keimanan seseorang. Jika dia dalam keadaan sendirian, tanpa bersama siapapun, dia tetap takwa kepada Allah. Dia tetap menghindari kemaksiatan. Inilah orang yang luar biasa ikhwah. Yang luar biasa.
Makanya sebagai ganjarannya apa? Aslahallah ala niyatah. Allah akan perbaiki kondisi dia di saat bersama orang lain. Mudah. Allah mudahkan dia. Itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, waman aslaha ma bainahu wa bainallah. Barang siapa yang bagus memperbaiki hubungan antara dia dan Allah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Allah perbaikan, Allah baguskan, Allah perbaiki hubungan dia dengan manusia. Inilah kajian kita yang wasiat yang terakhir ini, ikhwah. Makanya para saudariku rahimani Allah wa iyyakum, ingin agar memperbaiki hubungan dengan suami, mungkin sering terjadi diskomunikasi. Saudariku mengatakan A, suami mengatakan B. Kok sulit untuk sepakat dalam masalah sekecil apapun? Maka bagaimana ikhwah? Baguskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Eratkan hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah memperbaiki suami kita. Allah memperbaiki pasangan-pasangan saudariku. Allah perbaiki suami-suami ibu dan para ummahat, para akhwat. Itulah dia. Terkadang kita bicara A, dia nggak nyambung. Jadi bagaimana ikhwah? Perbaiki pertama hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan vertikal kita dengan Allah. Allah akan perbaiki hubungan horizontal kita dengan sama umat manusia. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian berkata Abu Hazim, la yuhsinu abdu fima bainahu wa bainallah illa ahsanallah ma bainahu wa bainal ibad. Tidaklah seorang hamba memperbaiki hubungan dia dengan Allah, lantas Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan hamba yang lain. Artinya kalau dia tak memperbaiki hubungan dia dengan Allah, gimana mungkin Allah memperbaiki hubungan dia dengan manusia yang lain? Manusia yang lain dengan anak, dengan suami, dengan kakak, dengan orang tua, itu kan manusia semua. Ya. Wala yu'awwir ma bainahu wa bainallah illa awwara fi ma bainahu wa bainan nas, bainal ibad. Dan tidaklah dia merusak hubungan dia dengan Allah kecuali bagaimana akan rusak juga hubungan dia dengan manusia yang lain. La musana'ah wajhin wahidin aisara min musana'atil wujuh kullaha. Sungguh kamu mengikhlaskan niat untuk satu wajah, untuk mengharapkan satu wajah, itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Kamu berbuat untuk mengharapkan hanya ridho Allah Subhanahu wa taala, itu lebih mudah ketimbang kamu berbuat untuk mengharapkan ridho umat manusia. Banyak wajah. Ya. Sebagaimana yang kita katakan tadi, ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho seluruh manusia. Ridho, untuk mendapatkan ridho seluruh manusia gak mungkin kita dapati. Pasti ada saja yang tak suka dengan kita. Ghayatun la tudrak. Target yang takkan mungkin bisa kita gapai. Target yang gak mungkin bisa kita gapai. Oleh karena itu ikhwah, ya, lebih mudah kita mengharapkan satu wajah ketimbang mengharapkan banyak wajah. Maksudnya satu wajah itu Allah Subhanahu wa taala, banyak wajah yaitu manusia. Innaka idza sana'tahu malat lujuh kullaha ilaik. Kalau kamu perbaiki, ya, perbaiki amalan kamu, perbaiki ibadah kamu, perbaiki perbuatan kamu, hanya mengharapkan ridho Allah, maka wajah-wajah manusia itu semua akan cenderung kepadamu. Wa idza stafsatta ma bainah, tapi kalau kamu rusak ini antara kamu dengan Allah, maka sana'atkal wujuh kullah, maka semua wajah-wajah yang lain tidak akan ada kecenderungan pada dirimu. Demikian ikhwafiddin. Jadi kalau kita lihat, intinya adalah kalau kita mau baik, baikkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baikkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
intinya ikhwah, para ukhti, saudari-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudariku punya problem dalam rumah tangga dengan suami, dengan mertua, dengan anak, ya, atau dengan siapapun, dengan teman, maka solusi yang pertama yaitu perbaiki hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu dahulu. Pererat hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hubungan tersebut. Jadi yang namanya teori-teori yang lain, bagaimana cara membina komunikasi dengan pasangan, itu nomor sekian ikhwah. Yang pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira untuk sore ini itu sajalah kajian kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kita, memperbaiki keadaan kita, amalan kita, baik ketika kita berada bersama kawan-kawan kita, di hadapan teman-teman kita, maupun di saat kita sendirian. Tidak ada yang melihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah, saya kira itu sajalah kajian kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walassail muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi siapa yang ingin bertanya, silahkan kirim pesannya, pertanyaannya di nomor 0895 6113 27778. Pertanyaan dari sahabat Sabda TV, Ustadz, bagaimana meraih ketenangan hati agar bisa melewati semua masalah yang terjadi dengan tenang dan bijak menyikapi masalah? Semoga Ustadz senantiasa diberi kesehatan dan istiqomah, amin. Barakallahu fiik. Ikhwah rahimanillahu wa iyyakum, para pendengar Rosyad TV, para pemirsa Rosyad TV, pendengar Medan Mengaji dimanapun Anda berada, dan khususnya untuk si penanya, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk setiap masalah. Bagaimana caranya untuk meraih ketenangan hati? Ya. Kita tanya si pemilik hati. Yang memiliki hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak Allah memberikan kita info bagaimana cara agar hati kita tenang dalam kondisi apapun, termasuk dalam menghadapi masalah? Allah ada menyebutkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Hati akan tenang. Zikir kepada Allah, dan zikir yang paling agung adalah dengan membaca Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran, di situ ada syifa. Syifa itu penyembuh, obat. Dan obat yang paling utama yang bisa ditangani oleh Al-Quran adalah obat hati, ikhwah. Ya, obat hati. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, di antara misinya itu wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yuzakki, mensucikan mereka, mensucikan hati mereka. Bukan tubuh kita yang terutama dibersihkan syariat Islam kita, yaitu hati kita. Karena setiap maksiat yang kita lakukan, Allah mengatakan kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah bahwasanya kotor hati mereka gara-gara apa yang mereka lakukan. Makanya kalau kita banyak maksiat, hati kita hitam, maka akan hilang ketenangan, ikhwah. Hilang ketenangan. Makanya kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Dan banyak berzikir kepada Allah. Zikir pagi petang. Kemudian banyak baca Al-Quran. Itulah yang bisa membuat kita tenang, ikhwah. Itu yang bisa membuat kita tenang. Jauhkan kemaksiatan.
Ya, jauhkan kemaksiatan, laksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan apa yang diwajibkan dan menjauhkan larangan. Itulah yang namanya takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar. Jadi itu merupakan taufik yang Allah berikan kepada kita. Ada masalah, kita bisa tenang. Ya. Kita bisa tenang. Untuk menenangkan hati itu bagaimana? Yang pertama dan paling utama adalah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita ketika ada musibah yang menimpa, yang kita ingat pertama Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita melihat keindahan, kita katakan Masya Allah. Ketika melihat sesuatu yang gak kita suka, kita katakan Subhanallah. Jadi lagi-lagi Allah. Kembalikan kepada Allah. Makanya kehidupan seorang muslim tak terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah, doa kepada Allah, zikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Ya, orang-orang yang seperti inilah yang bisa menyelesaikan segala masalahnya dengan tenang, dengan ketenangan. Ya, dengan ketenangan. Kalau jauh dari Allah, dia akan panik, dia nggak tenang. Padahal masalahnya masalah kecil, tapi merasa bahwasanya masalah tersebut masalah yang sangat berat, padahal sangat kecil. Gara-gara apa? Gara-gara tidak tenang, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustadz, tolong berikan nasihat kepada saya agar saya bisa menerima poligami dengan ikhlas dan mengharap wajah Allah. Sepertinya ini dari kalimat pertanyaannya ini seorang ibu ya, bukan seorang ikhwan. Kalau seorang ikhwan suami terima aja dia biasanya ini. Taib, yang pertama yang harus dipahami bahwasanya poligami itu adalah hak suami. Poligami hak suami. Sebagaimana seorang suami jika dia mengajak istrinya hubungan intim, bukankah istrinya nggak boleh tidak boleh menghambat, tidak boleh enggan? Kenapa? Karena itu hak suami. Ya, karena itu hak suami. Suami yang sudah memberi nafkah belanja, maka dia punya hak untuk diberikan pelayanan masalah makanan. Kalau dia katakan, "Dek, sediakan makanan ya, abang mau pergi," misalnya, sebentar lagi mau pergi, itu hak suami. Gak boleh istri mengatakan, "Oh tidak bang," gak bisa. Ya, termasuk poligami. Poligami itu hak suami. Selama kebutuhan sang istri, selama semua hak istri dari nafkah lahir maupun batin tidak ada yang diabaikan oleh sang suami, maka sang istri tidak boleh menghambat suaminya jika suaminya ingin berpoligami. Karena itu hak dia. Sebagaimana suami punya hak untuk mengunjungi ibunya misalnya, itu hak dia, ikhwah. Ya, itu hak dia. Makanya termasuk poligami. Demikian. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya syariat poligami, itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Ya, gak akan mungkin ada hikmahnya. Tapi Ustadz gimana? Banyak yang bermasalah. Yang bermasalah oknumnya, bukan syariatnya. Demikian. Apalagi kalau memang sang istri memang orang yang memang sudah tidak sanggup melayani suami. Atau dikarenakan belum punya anak. Sementara mereka ingin punya anak. Ya nggak ada cara lain. Cara yang program nggak bisa juga. Ya itulah caranya menikah lagi. Jadi poligami itu banyak hikmahnya. Itu syariat Allah. Para ibu tidak boleh ingkar terhadap poligami ini, syariat poligami, karena itu jelas dalam Al-Quran. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahi wanita itu 2, 3 dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian
takut untuk tidak bersikap adil fawahidah, maka cukup satu saja, au ma malakat aimanukum, atau nikah dengan hamba sahaya. Itu dia. Ya, demikian. Dikonsultasikanlah, dikomunikasikan dengan sang suami. Kenapa sih bang kok ingin menikah lagi? Ya mungkin suami punya alasan yang kuat. Ya, mungkin dikarenakan pekerjaan, istri di Medan, sementara dia sering ke Jakarta, 2 minggu di Medan, 2 minggu di Jakarta. Kemudian di Jakarta 2 minggu kan nganggur dia. Bisa dikhawatirkan nanti dia jatuh pada perzinahan. Taulah Jakarta. Apalagi kalau teman-temannya mengajak dia ke dunia undergroundnya Jakarta. Demikian, relakan dia menikah lagi. Itu lebih baik untuk dia. Kalau seandainya ternyata sang suami jatuh pada perzinahan gara-gara sang istri mengancam, mengincam dan segala macam, kalau suami berpoligami, maka sang istri ikut mengemban dosanya. Karena kan ada juga yang difikirkan oleh sang suami, ya dia tidak ingin keluarganya pecah. Dilihat dia nggak ingin anaknya akhirnya harus berbagi dengan istri dan dengan dia. Demikian ikhwah, ya. Jadi berimanlah dengan ini dan berupayalah untuk ikhlas. Karena itu hak suami, bukan hak istri. Sampai para ulama kita menyatakan kalaupun dia tidak izin dengan istri pertama, sah poligaminya. Walaupun tidak izin dengan istri pertama. Ya memang kalau dari aturan negara kita secara formalnya harus ada izin sang istri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga, amin. Ustadz, saya mau bertanya, saya insya Allah sedang ta'aruf, tapi kakak saya seorang laki-laki belum menikah dan belum bekerja. Baiknya bagaimana ya Ustadz? Dan satu pertanyaan lagi, sudah hampir sebulan saya ta'aruf tapi belum melanjutkan tahap nazor karena terkendala jarak dan waktu. Baiknya apa yang seharusnya saya sampaikan ke pihak akhwatnya? Jazakumullah khairan. Baik, pertama ini kenalnya dari mana ini? Kok bisa berjauhan? Ya, oke lah, mungkin kenalannya melalui media sosial. Ya. Dia belum nazor, belum sampai pada tahap nazor. Jadi bagaimana? Ya datangi. Ya, serius sih, jangan dibiarkan terkendala begitu saja. Ketika antum, oke lah, antum kenal dari melalui media massa, apakah WhatsApp, Instagram, apakah Facebook, oke lah, terserah mau dari mana. Tapi memang serius untuk menikah, maka katakan pada akhwat, sang akhwat, saya mau mendatangi rumah anti, saya mau nazor serius. Jangan diam-diam saja. Ya. Kita ingin datang ke rumah orang tuanya itu menunjukkan ingin kenalan lah begitu kan awalnya. Itu menunjukkan keseriusan kita. Berapa banyak ini ikhwan-ikhwan modus ini. Masya Allah perhatian dicurahkan di media sosial terhadap seorang akhwat. Hanya begitu saja. Ya. Akhwat, para saudariku, rahimani Allah wa iyyakum, kalau ada ikhwan seperti ini, udahlah, singkirkan saja, tidak usah. Ya. Tidak usah diladeni. Yang serius saja. Serius, ingin menikah, silahkan. Begitu. Jadi sampaikan, saya ingin nazor. Saya ingin nazor. Gimana? Aduh, saya belum siap. Berarti akhwatnya belum siap untuk menikah. Cari yang lain. Kembang tak sekuntum, ikhwah. Masih banyak kembang-kembang yang lain yang harum semerbak. Tinggalkan, cari yang lain yang bersedia untuk dinazor. Itu namanya keseriusan. Ya, itu namanya keseriusan. Adapun mengenai abang yang belum menikah, ya tinggal dikonsultasikan saja, dikomunikasikan saja. Bang, saya mau menikah, gimana rapat abang? Ya paling dia katakan nanti, ya nggak apa-apa, silakan Dek, kamu nikah duluan. Abang belum dapat jodohnya, aman. Ya. Demikian, komunikasikan saja. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana solusi bagi akhwat yang akan berta'aruf namun tidak memiliki wali yang faham tentang proses ta'aruf? Dan apakah boleh seorang akhwat menerima ta'aruf dari seorang tanpa memberitahu wali? Jazakallah khairan. Ta'aruf itu kan dari kata-kata arafa, mengetahui, saling mengetahui. Ya, saling mengetahui. Jadi bagaimana caranya? Pertama dengan membagi biodata. Nama, kemudian lahir, kemudian juga tergantung apalah form yang
diisi yang harus diisi. Kalau kita ada formnya itu nama, tempat tanggal lahir, suku. Biasanya juga kita letakkan di situ tinggi badan, berat badan, pekerjaan, kemudian pendidikan, orang tua, anak keberapa dan lain-lainnya. Itu saja dulu ya. Kalau dia setuju dengan formnya itu, dengan format yang sudah diisi, setuju, baru masuk pada tingkat berikutnya, yaitu perkenalan. Ya. Tapi ingat, berkenalan jangan berdua-duaan. Cari akhwat yang lain yang punya suami yang bisa menemani. Intinya jangan berduaan. Jangan berduaan. Ya. Karena Rasulullah mengatakan, la yakhluwanna rajul bi imra'atin illa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Demikian. Jadi boleh situ ya, kawani. Kira-kira cocok, sudah nazar. Nazar juga tidak harus ditemani oleh mahram. Temani ya, minta tolonglah pada akhwat yang sudah menikah, ditemani oleh suami, akhwatnya dan suaminya untuk bertemu dengan ikhwan ini. Begitu ikhwan. Cocok baru nanti lanjut ke wali. Itu dia. Kalau kurang jelas nanti coba tanya ke yang memang orang yang sudah terbiasa mengurusnya. Ustadz, apa hukumnya foto prawedding setelah nikah? Prawedding itu bukan sebelum nikah. Pre-wed itu sebelum nikah, akhi. Ya. Kalau setelah nikah nggak pre-wed namanya. Tapi apa hukumnya foto-foto sebelum menikah? Nggak dibolehkan. Dia itu bukan siapa-siapa. Ya. Dia itu bukan siapa-siapa. Sementara Anda berakting seperti dia itu siapa-siapa Anda. Seolah dia sudah pasti akan menjadi istri Anda. Nggak dibolehkan, ikhwah. Ya. Itu tidak dibolehkan. Sudah, nanti saja ya. Tidak usah ada private. Ini kan sebenarnya juga banyak orang-orang Indonesia meniru orang-orang kafir. Ada private. Saya waktu kecil tidak pernah mendengar ada private ini ya. Pre-wedding itu nggak pernah dengar. Emak saya juga nggak ada foto private ini. Kakak saya juga nggak pernah ada foto private ini. Demikian. Itu masih kalangan orang awam ya. Kok sekarang tiba-tiba sebelum menikah ada foto, setelah nikah lebih parah lagi. Demikian. Kadang-kadang foto pre-wed ini lebih mesra nampaknya ketimbang setelah menikah. Astagfirullah. Nggak dibolehkan. Dia bukan mahram Anda. Tapi Ustadz jauh-jauh, nggak usah lah. Ya, walaupun posisinya jauh-jauh, nggak usah. Ya, nggak usah. Nggak baik. Ya. Karena nggak ada gunanya itu foto-foto privat seperti itu. Ikhwah, sepertinya itu sajalah ya kajian kita. Coba ada lagi. Assalamualaikum Ustaz, ana ada mau ta'aruf sama akhwat, tapi akhwatnya nggak mau. Tetapi ana merasa cocok sama si akhwat. Solusinya gimana Ustaz? Ya tanyakan, akhwat saya serius dengan anti untuk jadi istri saya, mau apa enggak? Kalau dia katakan nggak mau, ya sudah, tinggal. Jangan mendesak, memaksa. Oh nggak bisa akhwat, kamu harus terima saya. Ya nggak bisa seperti itu. Ini bukan zaman kuda gigit besi lagi. Ya, nggak bisa. Tanyakan. Saya ingin, boleh nggak saya ta'aruf, misalnya ingin jadi anti sebagai calon istri saya. Kalau dia katakan nggak mau, ya sudah, selesai ceritanya. Atau melalui orang lain, kalaupun nggak berani, ya kan? Tolong tanyakanlah akhwat itu mau dia nggak dengan saya, mau jadi istri saya. Dia katakan enggak, ya sudah, selesai ceritanya, nggak usah main paksa. Demikian ikhwafidin. Doa sebelum itu nggak apa-apa. Ya Allah, mudahkanlah saya agar dia bisa menjadi istri saya. Begitu. Itu ikhwah, ya. Hanya bisa berdoa. Kalau dia katakan enggak, ya sudah, jangan maksa. Ya Allah, saya sudah ditolak, ya Allah, ubahkan hati. Ya nggak usah. Kan belum ada apa-apa, belum ada rasa cinta kan. Makanya itu sangat penting ikhwafiddin. Tidak usah ada pacaran, tidak usah ada cinta-cintaan. Sehingga kita bisa menilai seseorang itu bisa sangat objektif.
Kita lihat dia bagus, Masya Allah, akhlaknya bagus, pakaiannya bagus, ngaji, akidahnya bagus, manhajnya bagus. Udah, kita tanyakan, mau nggak jadi istri kita? Kalau dia katakan mau, ya sudah, kita cari yang lain. Oh, nggak ada apa-apa. Belum ada apa-apa sebelumnya. Akhwat juga begitu. Kalau masalah ikhwan ini masih lebih mudah, karena dia ikhwan ini kan lebih proaktif. Akhwat misalnya, dia tertarik dengan seorang ikhwan. Kan nggak mungkin toh kalau dia katakan, ikhwan, mau nggak antum nikah dengan saya? Ini khawarim muru'ah, ikhwah. Ya. Walaupun dibolehkan, sebagaimana yang telah kita pelajari, boleh seorang akhwat menawarkan, boleh. Tapi memang khawarim muru'ah. Jangan langsung, coba melalui orang ketiga. Ya. Lantas bagaimana? Si akhwat yang menyukai seorang ikhwan, yang cinta dalam diam, suka dalam diam itu, tanyakan, cari siapa yang bisa menanya dia. Mau dia enggak dengan akhwat ini? Begitu. Orang yang jadi penengah ini pun jangan katakan, akhwat itu suka dengan antum mau dengan dia. Jangan. Kasihan ini akhwat, rusak nama baiknya. Katakan saja, antum udah nikah belum? Mau enggak saya jodohkan dengan akhwat ini? Ini loh ciri-cirinya. Atau itu yang itu. Oh enggak, katanya. Kalau sudah enggak, ya sudah selesai masalahnya. Sehingga si akhwat pun tidak baperan. Si akhwat pun tidak berharap-harap. Ikhwannya lewat dari depan dia, rasanya Masya Allah, bumi bagaikan berguncang-guncang, sekaligus menebarkan kembang-kembang yang gak jelas kembang apa. Ya kan, jadi baperan jadinya. Habis baperan, caperan. Tahu caperan? Cari perhatian. Demikian. Sudah. Kalau emang anti suka, cari orang ketiga, tanyakan. Kalau enggak, ya sudah, selesai masalahnya. Demikian. Ya. Jadi gampang kok solusinya. Tanyakan, dia oke, lanjut. Gak oke, cari yang lain. Kembang tak sekuntum, kumbang tak seekor. Bumi belum runtuh. Ya, masih banyak yang lain. Ikhwah, saya kira itu sajalah kajian kita. Ya, semoga sedikit yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Ya, bisa menjadi modal lah untuk kita dalam membina rumah tangga, memperbaiki rumah tangga kita dengan sejuta masalah yang mungkin sekarang sedang mendera diri kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.